Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Akhwat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang layak untuk selalu kita syukuri adalah nikmat berupa semangat yang ada dalam diri kita untuk thalabul ilmi. Semangat untuk thalabul ilmi itu adalah nikmat yang sangat besar. Sebab betapa banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW pada orang-orang yang berilmu maupun orang-orang yang mencari ilmu. Di antaranya Nabi kita pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya dalam rangka menghadiri mencari majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju jannah. Kalau para ulama dahulu, mereka dalam mengamalkan hadis ini, man salaka tariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya, mereka betul-betul berjalan kaki, betul-betul melangkahkan kaki mereka, bukan naik kendaraan, tetapi betul-betul berjalan meskipun saat itu sudah ada kendaraan. Dalam artian kendaraan zaman itu, onta, kuda dan lain-lain. Tapi mereka lebih mendahulukan atau lebih senang ketika dalam proses untuk ilmunya itu kemudian dengan berjalan kaki. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju jannah. Maka semakin besar kadar keinginan seseorang masuk ke dalam jannah, hal itu akan berbanding lurus dengan semakin besar semangat dia dalam thalabul ilmi. Sebab seorang hamba itu akan bisa masuk ke dalam jannah kalau dia mengamalkan amalan-amalan jannah. Dan seseorang akan mengetahui amalan-amalan tersebut kalau dia mau thalabul ilmi. Sebaliknya, semakin besar rasa takut seorang hamba terhadap nerakanya Allah Jalla Jalaluh, maka hal itu juga berbanding lurus dengan semakin besar semangat dia dalam thalabul ilmi. Sebab seorang hamba akan bisa terhindar dari neraka apabila menjauhi perkara-perkara yang dapat menyebabkan ke neraka. Dan kita akan mengetahuinya manakala kita mau meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita, diri kita untuk thalabul ilmi. Wajar kalau Rasulullah SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah
apanya? Khaira, akan kebaikannya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikannya, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan difaqihkan, akan dipahamkan fiddin, dalam urusan agama. Sebab semua perkara dalam kehidupan manusia di berbagai aspek sendi-sendi kehidupannya itu diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Dan seseorang akan mendapatkan kebaikannya manakala diamalkan, diaplikasikan sebagaimana yang diatur dalam syariat tersebut. Dan hal itu bisa didapatkan sekali lagi kalau kemudian kita mau menjadi orang yang berilmu. Sebaliknya, kalau dalam pelajaran usul fikih itu ada namanya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari sebuah dalil. Kalau dikatakan dalam hadis ini misalnya man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, dia akan dipahamkan terhadap agama. Maka kebalikannya adalah barang siapa yang dikehendaki keburukannya, maka dia akan menjadi orang yang tidak paham agama. Jadi semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, semakin banyak pemahaman seseorang terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin besar pula kebaikan yang akan dia dapatkan. Semakin jauh seseorang dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin besar pula potensi dia dalam berbuat keburukan. Ayolah akhwat rahimakumullah, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama agar dalam proses thalabul ilmi yang sedang kita lakukan ini menjadi maksimal. Ada beberapa hal atau beberapa tahapan yang disebutkan oleh para ulama agar dalam proses thalabul ilmi itu bisa maksimal. Saya ingin sebutkan 4 di antaranya. Pertama, perkataan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas adalah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, ulamanya Madinah. Saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji. Dan bagi jamaah haji, selain menuju ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian rukun-rukun dan syarat-syarat haji, dianjurkan untuk mampir atau singgah berziarah di kota Madinah. Tidak terkecuali Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau pun mampir singgah ke Madinah berziarah di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika berada di Madinah itu, beliau memerintahkan kepada ajudannya agar meminta Imam Malik datang ke tempat tinggal Khalifah Harun ar-Rasyid untuk memberikan nasihat-nasihat. Jadi Imam Malik dipanggil untuk datang menghadap khalifah supaya memberikan nasihat karena beliau seorang imam. Maka Imam Malik berpesan kepada ajudan dari khalifah itu dengan santun mengatakan, kalau khalifah ingin mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, maka silahkan khalifah yang datang ke sini, bukan saya yang ke sana. Dia mengatakan al-ilmu yu'ta
wa la ya'ti. Itu yang pertama, tahapan pertama. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ini prinsip pertama ya. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya, Khalifah diajari oleh Imam Malik bin Anas bahwa untuk menghormati ilmu, untuk beradab pada ilmu, bahwa ilmu itu adabnya adalah untuk didatangi. Mau meluangkan diri, mau bersusah payah, mau melangkahkan kaki menghadiri ilmu, ya, menghadiri ilmu itu. Ini tahapan yang pertama. Saya ingin sebutkan kisah yang saya sangat tertarik dengan semangat yang dicontohkan oleh orang yang kita ceritakan ini. Ada seorang bernama Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Baqi ini tinggal di Andalus. Ya. Di mana Andalus? Kalau sekarang di mana Andalus itu? Di mana? Spanyol ya. Andalus itu dataran dari Spanyol, Portugal, Prancis, itu Andalus dulu. Nah, sekarang ya Spanyol itu yang dataran Andalus itu Spanyol. Kalau kita lihat di peta, bayangkan aja sebuah peta, bayangkan peta. Di kiri atas itu di benua Eropa paling kiri, itu di sana ada Spanyol. Nyebrang ke bawah ke arah selatan, nyebrang laut, di sana ada Maroko atau Maghrib. Ya, itu ujungnya Afrika ketemu dengan ujungnya Eropa. Dari Afrika ke timur maka akan ketemu Aljazair, Tunis, Sudan, Somal, kemudian nanti ketemu dengan Mesir dan nyebrang Laut Merah baru sampai ke Asia Tengah ya, menuju ke Saudi. Karena mau jadi Andalus, Baqi ini pengen tinggal di Andalus ya, dia pengen belajar ke Imam Ahmad. Imam Ahmad itu tinggalnya di Baghdad. Jadi tadi dipikirkan tadi dari Andalus nyebrang ke Afrika, ke timur nyebrang menuju Baghdad. Tapi sebelum ke Baghdad beliau haji dulu menuju ke Mekah, baru ke Madinah, setelah itu baru menuju ke Baghdad. Nah, Baghdad itu di Irak. Kalau di peta itu di sebelah selatannya Syria, di sebelah selatannya Turki, Istanbul. Jadi ada selat Mediterania, laut Mediterania. Nah, di situ di bawahnya ada Syria dan kemudian Irak, Baghdad di situ. Para akhwat sekalian, yang menarik adalah Baqi ini menempuh perjalanan dari Andalus menuju ke Mekah, Madinah, melewati Afrika dan sampai ke Baghdad, itu waktu yang diperlukan 1 tahun. 1 tahun perjalanan. Karena belum ada pesawat zaman itu. Belum ada pesawat. 1 tahun baru sampai. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Baqi bin Makhlad dalam perjalanan beliau dari Andalus menuju Baghdad tadi itu, di samping berkendara, tapi beliau juga dibarengi dengan jalan kaki dan bahkan lebih banyak jalan kakinya dibandingkan naik kendaraannya. Makanya sampai setahun itu. Kalau di sini yang jauh-jauhnya Bengkulu pun pada cuma 2 jam sampai sini. Ya. Makassar pun 2 jam sampai sini. Ini setahun baru sampai. Tidak sampai di situ. Ketika Baqi ini sampai di Baghdad,
sampai di Baghdad. Ternyata saat itu yang berkuasa adalah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu berpaham Mu'tazilah, yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan beliau memaksakan paham itu kepada seluruh ulama yang ada. Dan itu bertentangan dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Maka karena Imam Ahmad ini berseberangan dengan khalifah, oleh Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad diboikot, tidak boleh ngajar, tidak dapat sertifikasi untuk mengajar. Beliau ditutup majelisnya, nggak boleh ngajar, tidak boleh membuat pengajian, taklim, nggak boleh, vakum. Nah, Baqi bin Makhlad sampai di Baghdad dalam kondisi seperti itu. Ingat tujuan dia mau ketemu siapa? Mau belajar pada siapa? Tapi Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Kira-kira sakitnya di mana itu? Udah setahun jalan pengen belajar, tiba-tiba tidak boleh. Tapi Baqi bin Makhlad ini nggak putus asa. Maka beliau pun membujuk Imam Ahmad. Wahai Imam, saya benar-benar ingin belajar kepada Anda. Saya ingin belajar kepada Anda. Kata Imam Ahmad, saya nggak boleh mengajar, apa boleh buat? Kata Baqi, wahai Imam, apakah Anda tahu saya datang dari mana? Kata Imam Ahmad, emang dari mana? Saya datang dari Andalus. Dari Andalus. 1 tahun baru sampai sini. Tiba-tiba nggak boleh belajar. Maka Imam Ahmad ketika melihat muridnya ini adalah orang yang luar biasa semangatnya, ya, tidak kenal lelah, ya, jauh-jauh dari Andalus. Maka kemudian Imam Ahmad membuat siasat, ya, ada cara supaya tidak ketahuan oleh penguasa saat itu. Kata Imam Ahmad, wahai Baqi, oke, karena kamu semangatnya luar biasa, setiap hari silahkan kamu datang ke rumahku, tetapi dengan berpakaian pengemis. Berpakaian pengemis, meminta-minta. Nanti kamu ketuk pintu rumahku, aku akan keluar menemui kamu, memberikan sedekah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiap hari begitu, Baqi datang dengan pakaian pengemis, Imam Ahmad keluar memberikan sedekah sambil ngajar saat itu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bla 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 bla. Tiap hari seperti itu, bisa dibayangkan. Sampai kemudian Khalifah Al-Ma'mun wafat dan digantikan oleh khalifah berikutnya, ya, Al-Mu'tasim Billah atau Al-Mutawakkil. Nah, khalifah setelahnya ini tidak sama dengan Al-Ma'mun, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Ahmad diizinkan mengajar lagi, boleh mengajar di Masjid Jami', masjid besar. Maka kemudian Imam Ahmad pun kembali mengajar di Masjid Jami'. Dan Imam Ahmad kalau mengajar itu disebutkan dalam riwayat bahwa yang hadir itu mencapai 5.000. 5.000 yang hadir. 5.000 muridnya beliau. Dan beliau selalu menempatkan Baqi bin Makhlad ini di depan beliau, di samping beliau. Dan beliau akan mengatakan kepada yang lainnya, siapa yang ingin melihat seorang talabul ilmi, lihatlah ini, Baqi. Semangatnya luar biasa. Sampai pada suatu hari Baqi ini nggak datang, nggak hadir di majelis. Maka Imam itu bertanya, kemana Baqi? Kok nggak hadir? Teman-temannya mengatakan, Baqi lagi sakit wahai Imam. Maka betapa Imam Ahmad itu sangat memuliakan muridnya itu, majelisnya pun ditutup dulu. Ditutup, saya ingin menjenguk Baqi. Maka Imam Ahmad pun kemudian meninggalkan majelis dan menuju tempat penginapan yang dipakai oleh Baqi. Saat itu Baqi bercerita, pada saat saya sakit, di tempat tinggal saya itu saya mendengar suara bergemuruh.
seperti mau gempa. Kenapa? Karena ketika Imam Ahmad itu bangkit menuju ke rumahnya dia, orang-orang yang ribuan tadi ikut semua. Jadi geruduk-geruduk gitu, jadi kayak gempa gitu. Dan Baqi menceritakan, setelah Imam Ahmad itu masuk ke dalam rumah tempat saya tinggal dirawat, saya melihat semua murid-muridnya beliau itu semuanya mencatat apa yang keluar dari lisannya Imam Ahmad. Luar biasa. Dan ketika Imam Ahmad pergi, tiba-tiba saya jadi orang kaya. Tahu sebabnya? Karena orang-orang yang datang tadi ada berapa ribu? Ribuan. Orang yang datang itu ada yang ngasih duit, ada yang ngasih makanan, ya. Jadi tiba-tiba jadi orang kaya, kan ribuan yang datang. Subhanallah. Itu semangatnya seorang Baqi bin Makhlad. Ingat tahapan yang pertama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Perkataan siapa? Imam Malik bin Anas. Tahapan kedua adalah perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia pernah mengatakan, al-ilmu kas-soyd qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Tahapan yang kedua dalam proses thalabul ilmi adalah mencatat, ya, mencatat. Beliau mengumpamakan ilmu itu seperti binatang buruan. Ada yang pernah berburu? Ada yang pernah berburu? Ya, bayangkanlah seorang pemburu. Bayangkan ada seorang pemburu yang mendapatkan mungkin kijang atau mendapatkan belalang, ya. Kalau di gunung itu banyak belalang. Coba Anda bisa bayangkan, orang berburu sudah dapat, dilepas lagi. Kira-kira apa yang kata yang pas buat pemburu itu? Apa yang pas kira-kira? Makanya kadang saya itu ketawa. Teman nonton TV itu ada judulnya, itu ada acara mancing mafia. Ini udah mancing susah-susah ya ke laut, mancing gitu, udah dapat dilepas lagi. Apa faedahnya gitu? Ya, pulang goreng kan enak gitu. Kira-kira gimana? Orang sudah mancing susah-susah, ya, udah dapat dilepas lagi. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk orang itu? Seorang pemburu sudah mencari dengan susah-susah, ya, mendaki gunung, lewati lembah, ya, lompat pohon dan sebagainya, ya. Pas dapat, dilepas lagi. Itu perumpamaan bagi orang yang dia sudah hadir di majelis ilmu, sudah fokus mendengarkan ilmu, lalu ilmu itu tiba-tiba dia lepas. Karena ilmu itu hanya masuk dari telinga kanan, keluar lewat telinga. Ada juga yang nggak sampai, masuk langsung keluar lagi, ya, gitu. Maka supaya ilmu itu tidak hilang, beliau mengingatkan, qayyid suyudaka, ikatlah buruanmu itu, ikatlah ilmu itu dengan catatan yang kuat. Ya, maka beliau mengajarkan dan mengingatkan ilmu itu untuk dicatat, agar sewaktu-waktu kita lupa, sewaktu-waktu kita mungkin, ya, ingin mengulang lagi, ada catatan kita punya, ada sekali yang kita buka. Karena memori kita terbatas. Kita nggak selevel dengan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu beliau kalau membaca buku itu harus ditutup sebelahnya. Kayak buka buku kita kan dua gini kan. Kalau pengen baca halaman yang kanan, yang kiri ditutup. Karena kalau nggak ditutup ikut dihafal itu. Ikut terhafal. Beliau itu luar biasa hafalannya. Hafalnya luar biasa. Nah, itu pun beliau masih menganjurkan, ikat ilmu yang kamu dapat itu dengan mencatat. Itu tahapan yang
kedua. Apa bunyinya? C. Tahapan ketiga. Tahapan ketiga dari ilmu adalah perkataan yang disematkan kepada Imam Al-Ghazali. Jadi ini kisahnya cukup unik, tapi dapat kita ambil faedahnya. Imam Ghazali itu, beliau termasuk orang yang suka mengembara dalam thalabul ilmi. Dan memang begitulah kebanyakan para ulama dahulu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu guru ke guru yang lain untuk thalabul ilmi. Nah, dalam sebuah perjalanan Imam Ghazali itu dirampok. Maka barang-barang yang beliau miliki diambil semua sama kawanan perampok itu, tanpa terkecuali ada satu bungkusan yang sangat beliau jaga ikut dirampok. Menyadari hal itu, Imam Ghazali kemudian mengejar kawanan perampok tadi, karena itu sangat berharga bagi beliau. Ya, kawanan perampok tadi. Kata pimpinan perampoknya, "Wahai Fulan, kamu ngapain ke sini? Kalau kamu pengen mati, kalau kamu tidak ingin mati, kembali sana, pulang." Kata Imam Ghazali, "Wahai Fulan, bos," kalau bahasa kita, "silakan ambil semua barangku, tapi tolong yang ada di kotak kecil itu kembalikan. Karena barang itu sangat berharga bagiku, tapi nggak ada faedahnya buat kamu." Kata pimpinan perampok, "Emangnya apa barang itu?" Kata Imam Ghazali, "Itu adalah sebuah buku, sebuah kitab yang aku susun, aku catat dari berbagai macam guru-guruku. Dari guru-guru yang beliau faedah-faedah didapat catat, dikumpulkan dalam buku itu, dirampok juga." Makanya beliau mengatakan, "Itu sangat berharga bagiku, tapi nggak ada faedahnya buat kamu," kata Imam Ghazali. Maka saat itu sang pimpinan perampok mengatakan sebuah kalimat yang itu kemudian menjadi pelecut pada Imam Ghazali. Apa kata pimpinan perampok itu? Dengan setengah ngece gitu ya, setengah ngeledek gitu. Dia mengatakan, "Al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur." Ilmu itu yang ada di dada dan bukan yang ada di buku. Maka Imam Ghazali terkesima dengan kalimat itu, dan beliau meyakini itu adalah peringatan buat beliau bahwa ilmu itu adalah yang kemudian dihafalkan. Jadi ilmu itu yang dihafal. Jadi setelah didengarkan, didatangi, ditulis, nggak berhenti di situ, kemudian dihafalkan. Nah, itu sehingga sewaktu-waktu kita kemanapun kita pengen mengajar, kemanapun kita pengen mendakwahkan, karena sudah dihafal, ya kita bisa. Ya, tidak sama. Kalau ilmu itu hanya di buku, nggak bawa buku nggak bisa ngomong, kan begitu. Yang lebih parah lagi kalau ilmu itu di HP, gitu. Nggak bawa HP bingung. Ya. Apalagi ilmu itu di internet. Kalau nggak ada sinyal, hilang ilmu. Jangan sampai seperti itu. Hilang sinyal, habis pulsa, habis juga ilmunya, kan begitu. Jangan. Tapi ingatlah pesan tersebut. Al ilmu fi sudur wa laisa fi sutur. Kembali. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terakhir, tahapan ke-4. Pertama tadi apa? Al ilmu yu'ta wala ya. Kedua, ketiga, yang keempat dari tahapan thalabul ilmi agar maksimal adalah
perkataan dari Imam Az-Zahabi dan juga dinisbatkan kepada Imam As-Sawri, Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ya. Al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu yang diamalkan. Di tahapan yang terakhir dari proses thalabul ilmi setelah dihafalkan adalah diamalkan. Jadi ilmu itu bukan banyak-banyaknya gelar, bukan yang kemudian gelarnya sampai dari ujung sampai ujung, dari A sampai Z ada semua. Bukan juga orang yang kemudian punya buku berak-rak. Bukan. Tapi yang dikatakan berilmu adalah yang mengamalkan ilmu tersebut. Makanya dikatakan al-ilmu bila amal kasyajarah bila jamal. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tidak berbuah. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa berbuah. Sesuatu kalau hanya di kepala, ya, kalau sesuatu hanya di kepala saja itu bukan ilmu. Ini perlu digarisbawahi. Sesuatu yang hanya ada di kepala itu bukan ilmu, tapi itu adalah pengetahuan, ya, knowledge. Dikatakan ilmu adalah manakala dia mengamalkan apa yang ada di kepalanya itu, apa yang ada di dadanya itu. Paham ini? 4 tahapan dalam proses thalabul ilmi. Itu baru mukadimah. Mukadimahnya sudah selesai. Sekarang lagi intinya. Tadi sampai jam berapa tadi? Dibilang? Sampai maghrib kan? Lanjut? Semangat. Semangat. Thalabul ilmi itu harus semangat. Jangan kalah sama baki iman tadi. Jadi, para akhwat sekalian, kita semua ini layak untuk memperbaiki, ya, rasa syukur kita pada Allah. Sebab kita dipilih oleh Allah untuk berada di sebuah tempat yang di dalamnya kita dikondisikan dalam ketaatan pada Allah. Saat ini kalian semua ini sedang dalam proses untuk menorehkan sejarah. Sejarah hidup kalian sendiri. Sejarah hidup kalian sendiri. Saya yakin kita semua yang ada di sini masih pemuda. Kecuali nggak tahu saya itu masih muda nggak? Bu Wi berapa bu usianya bu? 33. Hah? 33 masih muda Pak. Masih muda. Karena definisi pemuda itu adalah usia setelah balik, dari balik sampai 40 tahun itu pemuda. Saya juga masih muda, tenang aja. Ada yang belum balik di sini? Ilyas. Ya bos. Ya. Selainnya insya Allah sudah balik semua ya kan? Berarti sudah balik semuanya. Pemuda, usia muda itu istimewa. Istimewa itu. Usia muda itu usia yang sangat-sangat istimewa. Betapa banyak ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang pemuda dan mengisahkan banyak pemuda. Begitu pula Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang masa muda itu. Ya, dalam Al-Quran diantaranya disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 19.
Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Ya, ini kita telah sedikit. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Aku bersumpah dengan langit yang kemerah-merahan di waktu senja itu. Wal laili idza tasaq, dan malam apabila menyelimuti. Perhatikan berikutnya Allah menyebutkan sumpahnya ini. Wal qamari idza tasaq. Apa terjemahnya? Dan demi bulan apabila mencapai puncaknya, purnama. Setelahnya Allah menyebutkan latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian itu melalui proses kehidupan dari tahapan demi tahapan. Jadi manusia itu perumpamaannya seperti peredaran bulan. Perhatikan, bulan itu awalnya nggak ada. Terus bulan sabit tanggal 1, 2, 3 hilang kan? Kemudian tanggal 5 sampai 10 sudah mulai setengah itu. Tanggal 13, 14, 15 bulat sempurna. Inilah yang dipakai sumpah tadi, wal qamari idza tasaq. Setelah sempurna tadi, tanggal 20 mengecil lagi. Tanggal 25 semakin kecil, tanggal 28, 29 hilang. Itu peredaran bulan seperti itu. Nah, manusia juga seperti itu. Awalnya nggak ada. Terus lahir anak kecil, bayi, sampai anak kecil seperti bulan sabit. Nah, nanti masuk usia remaja, usia pemuda, itulah yang digambarkan sebagai bulan purnama tadi. Setelah lewat masa muda, lalu menjadi tua, dan akhirnya hilang. Itu proses alaminya seperti itu, normalnya seperti itu. Di kandungan, lahir, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Ya meskipun ada yang anak-anak mati juga banyak, pemuda mati juga ada. Tapi proses alaminya seperti itu. Yang menarik adalah kenapa Allah menyebutkan di situ bulan purnama. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, perhatikan baik-baik masa muda. Perhatikan baik-baik masa muda. Karena masa muda itu masa di mana manusia berada di puncak potensinya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan anak kecil, tidak maksimal dikerjakan orang tua, nanti baru bisa maksimal dikerjakan oleh orang muda. Tenaganya, IQ-nya, kekuatannya, penglihatannya, semuanya dalam puncaknya itu ketika masa muda. Ya, makanya masa muda itu betul-betul diperhatikan dengan baik. Diwanti-wanti oleh Nabi. Nabi menyebutkan ikhtalim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya syababaka qabla saqam. Masa mudamu sebelum masa tua. Karena masa muda itu istimewa. Di antara keistimewaannya, misalnya Nabi kita menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari akhirat nanti, di mana akan dinaungi oleh Allah dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali dari Allah saja. Salah satunya adalah syabun nasya'at fi ibadatillah. Pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang hidup dalam ibadah kepada Allah. Pemuda. Perhatikan, hadisnya menyebutkan pemuda. Pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah. Ya, karena kalau anak muda itu istimewa. Kalau orang tua udah gak istimewa lagi. Ya, orang tua itu udah gak istimewa lagi. Kita melihat orang tua rajin ke masjid, kakek-kakek rajin ke masjid, nenek-nenek rajin taklim, itu heran nggak? Hah? Nggak heran. Ya wis kudune ngono kuwi kan gitu. Ya, kalau sudah tua nggak ngaji ya ngopo kan gitu. Justru mengherankan kalau sudah tua nggak mau ngaji.
sudah nenek-nenek nggak mau ke masjid. Itu yang mengherankan gitu. Nah, ini yang menakjubkan adalah ketika ada anak muda kok mau-maunya dia melawan hawa nafsunya, kemudian mau tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Itu baru luar biasa. Maka kita ini bersyukur pada Allah karena kita ini menjadi santri, ya, menjadi santri yang santri itu kerjaannya dari tidur sampai tidur lagi ibadah semua itu. Ya, kan bisa bayangkan itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah semua santri itu. Dan itu belum tentu kalau di rumah. Ya. Kurang penak apa jadi santri itu? Subhanallah. Dikondisikan seperti itu kok nggak mau. Itu heran itu. Ya, bangun tidur aja sudah ibadah, sholat berjamaah, ngaji, zikir pagi petang, baca Quran. Kalian di sini baca Quran tiap hari mungkin bisa 3 juz. Di rumah boro-boro. Subhanallah, itu kan nikmat yang luar biasa itu. Luar biasa. Bisa di sini terjaga tutup aurat, ya. Makan juga yang halal jelas, ucapan dijaga, semuanya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Kemudian, nek wis tuwa itu ora gunung. Tapi yang muda inilah hebat. Kalau ada pemuda-pemuda yang kemudian semangat dalam thalabul ilmi, nah itu perlu diapresiasi. Jempol 2 kanan kiri. Subhanallah. Maka mari ini kita perbaiki rasa syukur kita pada Allah. Ya, perbaiki rasa syukur kita kepada Allah, luruskan niat kita. Jaga niat kita. Ilmu itu ibadah. Ya, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dalam semua hal. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjelaskan dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu yang nomor pertama adalah asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Dan beliau menjelaskan syirik itu ada 3. Ya, asyirku fil niyah, asyirku fil qasdi, wasyirku fil iradah. Syirik dalam niat, syirik dalam kehendak, syirik dalam keinginan. Lihat, kita introspeksi ya, diri kita masing-masing. Kita datang ke sini ngaji thalabul ilmi jadi santri, niatnya karena apa? Ya. Niatnya karena apa? Tujuannya mau jadi apa? Keinginannya karena apa? Gak boleh kita duakan. Harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ditunggang oleh hawa nafsu di situ. Ya, jangan sampai kita ditunggangi hawa nafsu di situ. Ya, ilmu itu sangat mulia. Makanya dalam hadis dikatakan, barang siapa yang yata'allamu, yang mempelajari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya diniatkan untuk mengharap wajah Allah, tetapi dia justru meniatkannya untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Wal iyadu billah. Salah niat, ngaji tapi pengen dapat bagian dunia, keliru, niatnya keliru. Diperbaiki niatnya, luruskan niat kita bahwa kita ngaji ini karena ingin mendapatkan ridha Allah. Tujuannya, keinginan kita, cara kita, dan bukan cuma dalam ngaji aja. Semua ibadah kita, sholat kita, ya, kemudian ngaji kita, ya, apapun ibadah-ibadah itu, perhatikan niat kita. Bahkan kata salah seorang guru saya itu menjelaskan, bahkan dalam aktivitas kita pun perlu untuk memperhatikan hati.
tadi itu ya, niat, an-niyah, al-qasdu wal iradah. Contohnya misalkan dalam hal makan, tidur, itu juga diperhatikan niatnya itu. Kamu tidur niatnya karena apa? Tidur niatnya untuk ibadah atau untuk dunia? Itu beda nilainya itu. Ya. Makan, niatnya karena apa? Ya. Sekarang ini ada kaidah makan. Ada ilmunya makan itu. Ada ilmunya makan. Bahasa Jawa tapi ini. Bahasa Jawa ini tak terjemahkan. Ya, dalam makan ini. Ya, mungkin enggak. Saya aja enggak terbayang sebelumnya dapat ilmu seperti ini. Kaidah dalam makan itu. Sing mangan iku jasmani. Sing dipangan iku rezeki. Papane ing cakrawala. Uluhiyah, rububiyah, tondo kuwasa. Nampuh toh? 4 itu. Pertama, sing mangan iku jasmani. Perhatikan, yang makan itu jasmani. Ya. Maka harus jaga niatnya di situ. Perhatikan baik-baik, yang makan itu siapa? Yang makan itu jasmani. Jadi jasmani kita ini, fisik kita ini butuh yang namanya makanan. Tapi perhatikan bagaimana kaidahnya atau perintahnya dalam makan. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Jadi kita makan itu sebatas kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang kita ini makan bukan karena ibadah, bukan karena lillah, tapi kadang-kadang ditunggangi oleh nafsu. Nah, bagaimana cara membedakan? Makan kita ini makan karena nafsu atau makan karena Allah? Ya, coba. Orang kalau makannya karena Allah, itu dia hanya akan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya itu sebatas kebutuhan tubuh, meskipun kadang-kadang tidak cocok dengan selera nafsu kita. Ya kan? Tubuh itu butuh diisi, tubuh itu butuh makan. Yang penting itu makanan dia mendatangkan gizi, ya, meskipun rasanya embuh, tapi karena tubuh kita butuh itu, dia makan. Karena kita tidak mau mendolimi tubuh kita, kan gitu. Berbeda kalau ada orang yang makan karena nafsu. Contohnya, sudah tahu dia itu kena penyakit mah, sudah tahu lambungnya bermasalah. Di depan dia ada makanan, terus ada sambal. Dia tahu ini kalau saya makan sambal ini bermasalah perut saya nanti. Nah, dia dikalahkan nafsunya itu, ya hantam dia. Akhirnya dia tidak biasa. Ya, kenapa? Karena dia makannya masih dipenuhi oleh nafsu. Atau kalau contoh lain adalah seperti pas sakit. Pernah sakit ya? Kira-kira kalau sakit tuh dikasih makanan, gimana respon kalian? Ya, mau makan nggak? Nah, itu kalian masih kalah oleh nafsu. Ya level kita memang seperti itu, perhatikan. Orang kalau sakit, itu kan butuh asupan, butuh nutrisi, butuh gizi. Harusnya kalau pas sakit itu kamu juga langsung makan sate, pangan, bakso, pangan, supaya sehat, kan gitu. Nah, nanti minta Pak Tulus sakit, saya sakit Ustaz, minta bakso, Ustaz sakit minta sate, gitu, biar sehat. Bukan malah nggak mau makan. Jadi meskipun hawa nafsu kita menolak, tapi kalau kita tahu tubuh kita butuh makanan, ya kita akan paksa untuk makan. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini yang kadang sulit. Ini yang kadang sulit, apalagi anak muda ini, usia muda. Saya zaman santri dulu, saya masih nyantri dulu. Itu kaidah santri itu
apalagi laki-laki ya, kalau perempuan mungkin beda. Santri laki-laki itu pengalaman pribadi dan juga pengalaman di tempat saya ngajar dulu santri putra ya. Kalau yang namanya makanan di santri putra kebanyakannya sedikit cukup banyak habis. Sedikit cukup banyak habis. Karena ya begitulah, subhanallah, rasanya itu nikmat aja gitu. Tadi yang pertama sing mangan itu jasmani, sing dipangan itu rezeki. Yang dimakan itu rezeki, kemudian tempatnya di langit dari Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah, rububiyah, tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bahas itu lebih jauh kan. Baik, yang ingin kita ingatkan adalah mari kita sama-sama untuk memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya agar kemudian kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ya, pribadi-pribadi yang terbaik. Bukan cuma terbaik di hadapan manusia, tapi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menutup kajian kita pada sore hari ini, salah satu kriteria untuk menjadi yang terbaik adalah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Maka para ulama menjelaskan siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik. Saya ulang, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi yang terbaik. Contoh, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling baik. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling utama, paling mulia. Al-Quran diturunkan di kota Mekah pertama kali. Jadilah kota Mekah sebagai kota yang paling mulia, paling baik. Al-Quran diturunkan pada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar sebagai malam yang paling baik, yang paling mulia. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadilah para sahabat generasi paling baik. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi yang terbaik. Sehingga wajar ketika ada hadis yang menyebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Apapun profesi kita, berapapun usia kita, yang penting kita mau menjadi bagian dari belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka kita akan jadi yang paling baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.